Januari tahun 1942 ketika Jepang datang ke Malaysia untuk menjajah, mereka mendapatkan tamu yang sekelompok orang yang menamai diri sebagai KMM. Kesan bagi KKM ini bahwa Indonesia dan Malaysia itu tidak bisa menjadi dua negara yang terpisah karena sejak awal mereka adalah satu kesatuan. Halo Ecolover, apa kabarnya? Semoga Ecolover semua dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Di edisi Podcool kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Malaysia mengkhianati Nusantara versi dari Guru Gembul yang dijelaskan secara gamblang. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut, mohon teman-teman bisa membantu podcast ini agar semakin berkembang dengan cara like kalau teman-teman suka videonya, dan subscribe agar tidak ketinggalan video yang terbaru dari kami, serta bunyikan tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi. Oke, langsung saja kita simak. Satu pernyataan yang tidak akan pernah diceritakan oleh guru sejarah manapun di Indonesia dan di Malaysia. Di episode ini kita akan lanjutkan tema ini dengan sangat serius. Yuk kita mulai. Kemudian tahun 1920-an mereka mencanangkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang dimaksud itu adalah tentang berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu. Itu semuanya terkait dengan bahasa Nusantara, tanah air Nusantara, bangsa-bangsa yang ada di Nusantara. Ketika misalkan Baraya mengenal lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan pada Sumpah Pemuda itu, lagu Indonesia Raya, maksud Indonesia Raya yang dimaksud itu adalah kesatuan bangsa-bangsa di Nusantara, termasuk wilayah jajahan Inggris yang sekarang namanya Malaysia. Dan kalau Baraya masih bingung juga, orang-orang Malaysia ikutan pada saat Sumpah Pemuda dan menyatakan sama-sama bergabung dengan Indonesia seandainya mereka lepas dari penjajahan. Baraya tentu saja mengenal Ahmad Subarjo, Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan sebagainya ya. Tetapi tentu saja Baraya tidak akan diceritakan oleh guru-guru sejarah bahwa mereka itu bukan memperjuangkan nasionalisme bekas jajahan Hindia Belanda seperti yang sekarang, tetapi Nusantara secara keseluruhan. Indonesia Raya atau Nusantara Raya atau Melayu Raya itu jauh lebih luas daripada yang kita kenal sekarang. Kalau misalkan Baraya masih agak kebingungan dengan ini, Baraya silahkan cek risalah BPUPKI. Dalam risalah rapat itu dijelaskan bahwa 80% orang yang ada di BPUPKI menghendaki agar setidak-tidaknya Malaysia modern, Brunei, Singapura, Timor Leste itu adalah wilayah dari Nusantara dan harus diperjuangkan kebebasannya, sama seperti bekas wilayah jajahan Hindia Belanda. Seperti itu. Lalu di zaman Jepang, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan sebagainya itu dipersatukan oleh Jepang. Dan karena itu Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia bukan sebagai Indonesia bekas jajahan Hindia Belanda, tetapi Indonesia secara keseluruhan termasuk di dalamnya Malaysia. Dan ketika Indonesia menjelang proklamasi kemerdekaan, dan ini pun adalah sesuatu yang jarang sekali dibahas di buku-buku sejarah, bahkan hampir tidak pernah ada, yaitu bahwa ketika Soekarno datang ke Dalat Vietnam untuk mendapatkan informasi terkait dengan kemerdekaan, kemudian Soekarno pulang lagi, di tengah jalan dia ketemu dengan perwakilan Malaysia dan mereka bersalaman akrab. Mereka menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan Malaysia, kemerdekaan Singapura, dan sebagainya. Semua ada dalam satu kesatuan dan mereka bersepakat atas hal itu. Lalu kalau pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia pada waktu itu setelah sepakat, kenapa sekarang tidak menjadi demikian? Lalu kenapa orang-orang Indonesia tidak segera mencaplok wilayah Malaysia? Alasan yang pertama adalah dari tahun 1945 sampai 1949 Indonesia sibuk untuk mendapatkan kemerdekaan secara de facto dan de jure dan dari pengakuan dunia internasional. Oke, selesai di perjanjian KMB tahun 49. Lalu sampai tahun 50 Indonesia belum bisa ngapa-ngapain karena pada waktu itu Indonesia berdebat hebat tentang apakah Indonesia ini adalah negara kesatuan atau negara federasi. Oke, setelah tahun 50 apakah selesai Indonesia? Tidak juga. Indonesia gak bisa ngapa-ngapain keluar karena pada waktu itu Indonesia sedang berspekulasi untuk menerapkan demokrasi liberal di Indonesia sampai tahun 57. Dan sampai tahun 57 itu terbukti bahwa sistem demokrasi liberal di Indonesia itu
tidak berhasil, itu gagal. Karena itu Soekarno langsung mengeluarkan dekret bahwa kita kembali ke UUD 45 dan demokrasi yang akan dijalankan adalah demokrasi terpimpin yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Oke, catat tahun 57 itu. Nah, sesudah itu sesungguhnya Indonesia itu plong, layak untuk bisa punya kesempatan untuk berdiplomasi dengan Malaysia dan menarik Malaysia itu ke Indonesia. Tapi pada waktu itu sudah terlambat. Inggris melihat bahwa ketika Malaysia ada kemungkinan bergabung dengan Indonesia, Inggris menahannya. Kenapa? Karena pada waktu itu lagi perang dingin. Malaysia itu harus menjadi negara yang blok barat. Melihat kelakuan Soekarno yang memberhentikan demokrasi liberal dan kemudian masuk ke dalam demokrasi terpimpin dan semakin lama semakin dekat dengan komunis, maka Inggris tidak pernah ikhlas kalau Malaysia nanti gabung sama Indonesia yang komunis. Maka buru-burulah Inggris itu mendeklarasikan Malaysia sebagai negara federasi. Begitu. Nah, mengetahui itu Soekarno marah besar. Kenapa? Itu wilayah yang semestinya bagian dari kami, itu saudara kami sebangsa dan setanah air, malah jadi negara sendiri. Soekarno marah, maka dia mendeklarasikan konfrontasi dengan Malaysia. Ganyang Malaysia. Malaysia bukan sebagai Malaysia negara yang rakyatnya seperti itu, tetapi Malaysia sebagai Malaysia bentukan Inggris. Yang seperti itu. Maka ketika kemudian Malaysia bergabung dengan PBB, Indonesia keluar dari PBB sebagai protes. Kenapa negara itu yang semestinya bagian dari saya itu lepas begitu saja. Upaya Soekarno untuk mempersatukan Nusantara, pan-Indonesiaisme itu akhirnya terhenti gara-gara konspirasi antara sebagian orang-orang di dalam negeri dengan orang luar negeri. Salah satunya adalah Inggris yang menghentikan dan menjatuhkan Soekarno, kemudian mensterilkannya dari kekuatan politik dan akhirnya Soekarno meninggal. Penggantinya Soeharto itu sama sekali tidak memiliki minat dan niat untuk mempersatukan Malaysia dengan Indonesia. Karena Soeharto pada waktu itu fokus bagaimana cara membangun masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan lebih beradab. Nah, seperti itu videonya teman-teman. Untuk lebih lengkapnya silakan teman-teman langsung ke channel Guru Gembul. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa saksikan episode Podcool yang lain. Dan jangan lupa juga teman-teman subscribe dan tonton video Podcool yang sudah saya buatkan playlistnya. Terima kasih. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Bye-bye.